Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وبعد. Selamat berjumpa dalam majelis Iqra pembacaan kitab As-Siyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Mesir Darul Ifta Al-Misriyah bersama saya Sugeng Haryadi, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kepala Bidang Quran Learning Center, Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam Unisula. Pada pertemuan ini insya Allah kita akan mengawali pembacaan kitab As-Siyam yang diterbitkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah tahun 1436 Hijriah. Takdim, pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in al-qaili buniyal islamu ala khamsin wa dzakara minha shaumu ramadan wa radhiyallahu an alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa inna shauma ibadatun min ajallil ibadati wa a'dhamiha thawaban. Sesungguhnya ibadah puasa itu suatu ibadah, termasuk ibadah yang paling besar dan paling agung pahalanya. Haitsu ikhtassallahu ta'ala bitaqdiri thawabis shaimi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan secara khusus ukuran pahala orang yang berpuasa itu seperti yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasan dengan puasa itu. Orang yang berpuasa itu meninggalkan keinginan syahwatnya, makannya, dan minumnya hanya untuk mendapatkan ridhoku. Waqad syara'a al-Islamu li hadhihi al-fariidati qanunaha al-khassa biha. Dan sungguh agama Islam telah menetapkan tuntunan syariat untuk kewajiban puasa ini berupa ketentuannya yang sangat khusus. Min syurutin wa arkanin wa sunanin wa mandubatin idza ru'iyat fiha sahhat tilkal ibadatu wa kamulat. Ketentuan itu berupa syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang dianjurkan manakala semuanya diperhatikan dengan baik, maka ibadah itu akan dianggap sah dan sempurna. Walikulli ibadatin mahzuratun wa makruhatun la budda min ma'rifatiha litajannubiha fa idza waqa'a fiha mahzurun batulat wa idza waqa'a fiha makruhun
janaha biha 'anil kamali. Setiap ibadah tentu memiliki sesuatu yang dilarang dan dibenci. Mahdzur atau mahrum, makruh, la budda min ma'rifatiha, yang tentunya wajib kita ketahui, litajannubiha, untuk dijauhi. Apabila ada ketentuan yang dilarang yang dilakukan, maka ibadah itu akan batal. Dan apabila ada sesuatu yang tidak disukai atau makruh terjadi, maka dapat mengurangi kesempurnaannya. وَكَذَا فِي كُلِّ عِبَادَةٍ أُمُورٌ مُبَاحَةٌ تَرْكُهَا وَفِعْلُهَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ وَالتَّأْثِيرِ. Dan setiap ibadah itu juga ada hal-hal yang diperbolehkan atau mubah, baik ditinggalkan ataupun dikerjakan, sama-sama tidak mempengaruhi. لذلك كان على المكلف التمييز بين هذه الأمور التي تعرض لهذه العبادة عبادة الصوم حتى يحققها. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah memang terbebani tuntunan syariat, yaitu yang disebut dengan al-mukallaf, harus dapat membedakan antara hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa ini. Seperti yang sudah kita baca tadi, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mubah maupun yang mahdzur atau haram, bahkan yang makruh. Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai, maka kita akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala atas ibadah tersebut di dunia dan sampai tentunya di akhirat. Wa hadzal kutayyibu ala sighari hajmihi qad ihtawa ala khulasati bayanil ahkami wal adabi wal awaridil khasati bi ibadati shaum. Buku yang cukup kecil ini menghimpun ringkasan penjelasan hukum, tata cara, dan hal-hal secara khusus yang berkaitan dengan ibadah puasa, bihaitsu yasuddu hajatal mukallafi al-aniyati wad-daruriyati fi kulli ma yata'allaqu bihadhihi al-ibadati al-'azimati. Ringkasan ini diharapkan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan seorang mukallaf seperti kita yang sudah dibebani tanggung jawab syariat, baik yang sifatnya menyempurnakan maupun yang pasti harus dipenuhi berkaitan dengan ibadah yang sangat agung ini. Waffaqallahu shaimin wa taqabbala minhum wa ajzala thawabahum wa an'ama alaihim bi anwarin wa barakati shaumi fid dunya wal akhirah. Wa an'ama alaihim bi anwari wa barakati shaumi fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk setiap orang yang berpuasa menerima ibadah ini dan memperbanyak pahalanya. Kemudian mengucurkan karunia nikmatnya berupa cahaya keimanan dan keberkahan ibadah puasa, dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Ustadz Ad-Duktur Syauqi Alam, Mufti Diyaril Misriyah. Para pemirsa dan penyimak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Muqaddimatun, sebuah pengantar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Fashahru Ramadan huwa ahadu syuhuri 12 lissanatil hijriyah. Fashahru Ramadana huwa ahadu syuhuri 12 lissanatil hijriyah. Bulan Ramadan itu adalah salah satu dari 12 bulan pada tahun Hijriah. Qala ta'ala, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. At-Taubah As-Sadisah wa Thalathun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Wa huwa syahrun mayyazahu Allahu an baqi syuhuris sanati bi inzalil Qur'ani fihi wa fardiyati siyamihi 'alal muslimin wa ikhtassahu bi fadaila la tujadu fi ghairihi minasy-syuhur liyakuna mahallan lis-sabqi wa naili a'la ad-darajati wa tadarukil faiti minal a'mali wal awqati. Ramadan itu bulan yang diistimewakan oleh Allah dibandingkan bulan-bulan dalam satu tahun yang lain. Di antara keistimewaannya adalah dengan Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini. Allah mewajibkan ibadah puasa kepada umat Islam dan Allah mengkhususkan bulan Ramadan dengan keutamaan-keutamaan yang tidak dijumpai di selain Ramadan, supaya bulan ini menjadi saat untuk berpacu dalam kebaikan dan untuk mendapatkan derajat yang tertinggi. Selain juga untuk menyempurnakan amalan dan juga kesempatan-kesempatan yang telah berlalu yang tentunya masih banyak kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ta'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan yang diturunkan di sana Al-Quran sebagai hidayah untuk umat manusia seluruhnya dan sekaligus sebagai penjelas terhadap hidayah itu sendiri dan juga pembeda kebenaran dan kebatilan. Maka barang siapa yang telah melihat atau menyaksikan di antara kalian secara langsung hilal awal bulan Ramadan ini, maka ia harus berpuasa. وَقَدْ اخْتَصَّ اللَّهُ هَذَا الشَّهْرَ الْكَرِيمَ بِكَثِيرٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ مِنْهَا. Dan sungguh Allah telah mengkhususkan bulan yang mulia ini dengan banyak fadilah, keutamaan, kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Minha di antaranya. Al-awwal, ikhtisasuhu bifardiyati siyami fihi. Kekhususan bulan Ramadan dengan ibadah puasa yang wajib. Faqad faradallahu azza wa jalla as-siyama 'alal muslimin. Qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Allah telah mewajibkan ibadah puasa kepada umat muslim. Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian
ibadah puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wasiyamu ruknun min arkanil islami allati la yakmulu islamul abdi illa bil qiyami biha. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buniyal islamu ala khamsin dzakara minha wa saumi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa Ramadan sebagai salah satu rukun Islam yang mana seseorang yang mengaku sebagai seorang insan muslim tidak akan sempurna keislamannya kecuali setelah melaksanakan rukun-rukun Islam tersebut, yang mana salah satunya adalah ibadah puasa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Baginda Nabi menyebutkan di antaranya adalah dan berpuasa Ramadan. Walamma tamayyaza as-shawmu an ghairihi min al-ibadati bikaunihi ruknan fil Islami wa tamayyaza anha bifadaila katsiratin ستذكر في محلها بإذن الله. اختار الله تعالى أفضل الأوقات ليكون محلا لأداء هذه العبادة الشريفة والركن الأساسي وهو شهر رمضان. Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa daripada ibadah yang lain, sebagai salah satu rukun Islam, selain juga menjadikan ibadah puasa sangat istimewa dengan keutamaan-keutamaan yang banyak, insya Allah akan disebutkan pada pembahasan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala pun memilihkan waktu yang sangat mulia, waktu yang paling afdal sebagai saat untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, dan juga ibadah sebagai rukun yang asasi, yaitu bulan Ramadan. إذ اختص الله عز وجل بعظيم الفضائل الكونية والربانية العميمة. إذ اختص الله عز وجل بعظيم الفضائل الكونية والربانية العميمة, yang mana Allah mengkhususkan bulan Ramadan dengan fadilah-fadilah alam semesta dan fadilah-fadilah rabbaniyah yang diperuntukkan terhadap seluruh hambanya yang sangat agung. Fa'aktsara fihi minal ghufran, berupa banyaknya limpahan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwis sayyi'at, catatan-catatan keburukan hambanya banyak yang dihapus. Wa iqalatil asarat, rintangan atau gangguan-gangguan beribadah hambanya banyak disingkirkan. Wa raf'id darajat, kedudukan, tingkatan hambanya diangkat setinggi mungkin. Wa mudha'afatil hasanat, pahala amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan. Wastijabatin da'awat, doa-doa pun terkabulkan. Wa najja fihi minan nari katsiran mimman istaujabu dukhulaha, dan Allah juga banyak menyelamatkan hamba-hambanya yang sebetulnya memang berhak untuk masuk ke neraka. Sekali lagi, dan Allah menyelamatkan banyak hambanya dari neraka, diselamatkan dari siksaan api neraka, meskipun sebenarnya banyak hamba tersebut yang memang berhak untuk masuk neraka. Wa afadha fihi 'ala as-sha'imin na'imar ridwani wan nafahat
فكثر فيه العفو وعظمت فيه البركة وعم فيه الخير وتنزلت فيه الرحمة فكان سيدا للشهور كلها لا يعدله سواه من الأوقات قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهور رمضان. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan keridhaan dan juga kucuran rahmatnya dan karunia nikmatnya. Maka banyak ampunan dan catatan-catatan amal buruk yang dihapus. Banyak keberkahan yang semakin diagungkan atau diperbesar. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Rahmatnya banyak yang diturunkan. Dan sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sehingga menjadi bulan pertama terkemuka dibandingkan daripada bulan-bulan yang lain yang tidak tertandingi oleh bulan ataupun waktu-waktu yang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidus syuhuri Ramadan. Pemimpin bulan itu adalah Ramadan. As-sani nuzulul Qur'an fihi. As-sani nuzulul Qur'ani fihi. Kedua adalah turunnya kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quranul Karim huwal mu'jizatul uzma al-khalidatul baqiyatul dalatu ala nubuwwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala marris zaman. Al-Quran itu adalah mukjizat teragung yang akan kekal abadi yang membuktikan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Al-jami'atu lil qawaninil munazzamati lil kauni as-salihati at-tadbiqi fi kulli zamanin wa makan. Yang mana mukjizat itu menghimpun aturan-aturan alam semesta yang akan selalu terpakai, relevan untuk diterapkan di sepanjang zaman dan dimanapun berada. Fakana hariyan bi an yashrufa bihi zamanu alladhi mayyazahu Allah wa khassahu bi inzalihi fihi. Maka sangat tepat manakala Ramadan adalah waktu yang sangat diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa turunnya Al-Quranul Karim pada saat itu. وَقَدْ اخْتَصَّ اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ بَيْنِ الشُّهُورِ بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ فِيهِ. Sungguh Allah telah mengkhususkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain untuk menurunkan kitab suci Al-Qur'annya. Qala ta'ala Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan yang mana pada saat itu diturunkan Al-Quran sebagai hidayah untuk segenap umat manusia dan sekaligus penjelas daripada hidayah dan pembeda kebenaran dan kebatilan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan minal lawhil mahfudhi fi lailatul qadri min syahri Ramadan فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم منجما أي مفرقا بحسب الوقائع في 23 سنة. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
berkata, Al-Quran itu diturunkan dalam 1 kali dekade dari Lauhul Mahfud pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, lalu turun bersama malaikat Jibril untuk diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. وكما اختار الله تعالى هذا الشهر لإنزال القرآن الكريم فيه اختاره أيضا لإنزال غيره من الكتب المقدسة السابقة عليه. Sebagaimana Allah memilih bulan Ramadan ini untuk menurunkan Al-Quranul Karim, Allah juga memilihnya untuk menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya. Faqad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Unzilat suhufu Ibrahim alaihi salamu fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan wal Injilu li salasat asharata khalat min Ramadan wa unzilal Furqanu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lembaran-lembaran suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada 6 malam setelah berlalu bulan Ramadan. Sementara kitab Injil diturunkan pada 13 malam setelah berlalu bulan Ramadan. Artinya malam ke-14. Dan Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran, diturunkan pada malam ke-25, yaitu setelah 24 hari berlalu dari bulan Ramadan. Wa fi hadha isyaratun rabbaniyatun ila tafdil syahri Ramadan wa tamyizihi ala ghairihi minal awqat. Hal ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sangat utama, sangat istimewa daripada waktu-waktu yang lain. As-sadisu tuftahu abwabul jannati wa abwabul khairi fihi. Keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga adalah saat di mana pintu-pintu surga dan pintu-pintu amal kebaikan terbuka. Fa fi syahri Ramadan tuftahu abwabul khairi wa tughlaqu abwabus syarri. Wa huwa ma fussira bihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Baginda Nabi bersabda, manakala Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sementara setan-setan dibelenggu. Faqawluhu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari yahtamilu an yakuna lafdu futtihat ala zahirihi فيكون ذلك علامة على بركة الشهر وما يرجى للعامل فيه من الخير. Ketika baginda Nabi bersabda pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, boleh jadi maksudnya sesuai dengan zahir letterlek lafal tersebut. Maka hal ini sebagai pertanda keberkahan bulan Ramadan dan harapan penuh bagi orang yang beramal baik untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Wa yahtamilu an yurida bi fathi abwabil jannati kathrat ats-thawabi ala siyam syahri wa qiyamihi wa anna al-'amala fihi yuaddi ila al-jannati.
kama yuqalu 'inda mulaqatil 'aduwi qad futtihat lakum abwabul jannati, bima'na annahu qad amkanakum fi'lun tadkhulunaha bihi wa ghulliqat abwabun nar, bima'na kasratul ghufrani wat tajawuzi 'anil dzunubi. Kemungkinan makna yang kedua adalah pintu surga itu dibuka berarti pahala yang banyak diberikan karena ibadah puasa Ramadan dan qiyamul lailnya. Amal ibadah di bulan Ramadan akan menuntun seseorang ke surga lebih cepat dan lebih dahsyat. Seperti ungkapan orang Arab tentunya ketika berjumpa dengan musuh mereka. Pintu-pintu surga telah terbuka untuk kalian. Maksud dari ungkapan ini bahwasanya suatu amalan telah disiapkan untuk kalian yang dapat membuat kalian masuk ke surga. Apa maksudnya? Berperang melawan musuh-musuh Islam. Sementara ketika baginda Nabi bersabda pintu-pintu neraka ditutup, maksudnya adalah banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah mentoleransi dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya. Wasuffidat ay syuddat bil asfadi wahyal aghlal wa huwa bima'na sulsilat. Ketika baginda Nabi bersabda setan-setan dibelenggu, maka artinya adalah setan itu akan dikunci. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjerumuskan dengan bisikannya hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa. Fa in qila qad taqa'u syurur wal ma'asi fi ramadhan katsiran falau sulsilat lam yaqa' syai'un min zalika. Banyak kejahatan dan maksiat yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau memang setan itu dibelenggu, pasti tidak akan terjadi satupun kejahatan atau maksiat. Bagaimana jawabannya? Fanaqulu hadza fi haqqi sha'imin alladziina hafadhu 'ala syuruti shaumi wa ra'au adabahu. Ini berlaku bagi orang-orang yang berpuasa benar-benar menjaga syarat dan tata cara berpuasa diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Wakila al-musalsalu ba'du syayatin wa humul maradatu la kulluhum. Mungkin ada juga yang bertanya, yang dibelenggu itu kan raja-rajanya setan, tidak semuanya. Wal maksud taqlilu syururi fihi wa hadha amrun mahsus fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairihi. Maka jawabannya adalah sebenarnya kalau yang dibelenggu hanya raja-raja setannya saja atau punggawa pembesar-pembesarnya setan saja, berarti yang dimaksud adalah bisikan-bisikan setan itu banyak yang dikurangi pada bulan Ramadan sehingga kemungkinan potensi seseorang berbuat maksiat atau dosa lebih sedikit. Waqila la yalzamu min tasalsulihim wa tasfidihim kullihim alla taqa'a syururun wala ma'siyah li'anna lidzalika asbaban ghairu syayatini kan nufusil khabisati wal 'adatil qabihati wasyayatinil insiyati. Mungkin juga bisa dijawab, sebenarnya kalaupun setan itu dibelenggu seluruhnya, boleh jadi tetap ada kejahatan atau maksiat. Karena kejahatan dan maksiat itu tidak hanya disebabkan oleh setan saja,
Namun ada penyebab lain seperti jiwa yang kotor, jiwa manusia yang kotor, atau kebiasaan-kebiasaan buruk, atau bahkan mungkin setan-setan yang berwujud manusia. ويحتمل أن يكون تسويد الشياطين تعبيرا على سبيل المجاز. Dan boleh jadi yang dimaksud setan itu dibelenggu adalah ungkapan majazi, bukan hakiki, bukan letterleknya. Ada makna di balik ungkapan tersebut. وهو عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات فيأسم الله فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي ولا يخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة. Maka ungkapan setan itu dibelenggu maksudnya adalah untuk menunjukkan Allah telah membuat setan itu lemah, tidak berdaya untuk menggugah hasrat syahwat manusia. Allah melindungi orang-orang muslim atau sebagian besar orang muslim yang berpuasa tidak bisa berbuat maksiat dan akan menyelamatkan mereka dari setan. Sebagaimana mereka, setan-setan itu mampu dengan bebas membisikkan bisikan-bisikannya di selain bulan Ramadan sepanjang tahun. Jadi, setan akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mempengaruhi manusia sebagaimana mereka mempengaruhi di bulan-bulan lain sepanjang tahun dengan bebas. Jadi pada bulan Ramadan secara khusus Allah melindungi. واختص الله عز وجل ليالي شهر رمضان واختص الله عز وجل ليالي شهر رمضان كلها بكثرة الصلات الربانية والنفحات الإلهية ففي الليل تسري تجليات الأنوار الإلهية التي يتجلى بها الله على خلقه. Allah juga telah mengkhususkan malam-malam bulan Ramadan dengan banyaknya relasi atau hal-hal yang menyebabkan terhubungnya seorang hamba dengan Rabb-nya. Di sini disebut dengan as-silat ar-rabbaniyah. Wan nafahatil ilahiyah, kemurahan, kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. An-nafahat al-ilahiyah. Maka pada malam bulan Ramadan, refleksi dari cahaya nur ilahi, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlihat dan dapat dirasakan oleh makhluknya, yaitu hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam hari dengan beribadah. Wa min dzalika ma warada min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkannya adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futtihat abwabul jinani kulluha. Ketika malam pertama bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga terbuka seluruhnya. La yughlaqu minha babun wahidun asy-syahra kullahu. Tidak ada satupun pintu sepanjang bulan Ramadan yang tertutup. Pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wahidun. Pintu-pintu neraka tertutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Wa ghullat utatus syayatin. Pimpinan-pimpinan setan dibelenggu.
ونادى مناد في السماء الدنيا كل ليلة إلى انفجار الصبح. Ada malaikat yang menyerukan suara di langit dunia setiap malam hingga waktu subuh datang. Ya baghiyal khairi halumma, ya baghiyal syarri intahi. Wahai hamba-hamba yang menyukai amal kebaikan, ayo segera berbuat kebaikan. Wahai hamba-hamba yang suka berbuat jahat, sudahlah, berhentilah. Hal min mustaghfirin fayughfaru lahu. Mana orang-orang yang senantiasa beristighfar untuk diberi ampunan. Hal min taibin fayutabu alaihi. Mana adakah orang yang ingin bertaubat untuk diterima taubatnya. Hal min sa'ilin fayu'ta su'lahu. Mana orang yang berdoa berharap. Adakah orang yang berharap untuk diberi harapannya. Hal min da'in fayustajabu lahu. Mana orang yang berdoa, adakah yang berdoa untuk diberi istijabah atau dikabulkan doanya. Walillahi azza wa jalla inda waqti fitri kulli laylatin min Ramadan utaqa'u yu'taquna minan nar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap buka puasa di awal malam Ramadan, yaitu waktu maghrib, Allah menyediakan kesempatan khusus untuk hamba-hambanya yang akan diselamatkan dari api neraka. Ar-rabi'u ishtimaluhu ala Lailatul Qadri. Keistimewaan bulan Ramadan yang keempat karena mengandung malam Lailatul Qadar. فضل الله عز وجل شهر رمضان بليلة القدر بأن جعلها إحدى ليالي هذا الشهر الكريم. Allah melebihkan bulan Ramadan berupa malam Lailatul Qadar. Allah menjadikan malam itu sebagai salah satu malam bulan yang mulia ini. وهي الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Yaitu malam di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يَزَّهَ عَنْ سَائِرِ اللَّيَالِ كَافَةً. وَمَنْ يَزَّهَ عَنْ سَائِرِ اللَّيَالِ كَافَةً. Allah membuat bulan Ramadan, Allah membuat malam Lailatul Qadar istimewa daripada malam-malam yang lain. Fasarraha bidzikriha fil Qur'anil Karim. Maka Allah pun menyebut dengan terang nama malam Lailatul Qadar di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa wasafaha bi annaha mubarakatun wa bi annaha khairun min alfi syahr. Allah menyebut malam Lailatul Qadar itu sebagai malam yang diberkahi dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Qala ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ad-Dukhan, al-ayah as-salisah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Dan sungguh kami telah menyampaikan kabar-kabar peringatan. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu seberapa agung malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di mana para malaikat dan malaikat Jibril
Ruhul Kudus turun atas izin Rabb mereka, turun dengan izin Rabb mereka untuk menentukan setiap perkara dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba makhluknya. Malam yang penuh dengan keselamatan hingga fajar muncul atau terbit. والمعنى أن العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وإنما كان كذلك لما يريد الله فيها من المنافع والأرزاق وأنواع الخير والبركة. Maksud sebagian ayat di atas bahwasanya amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amal soleh dari 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Hal tersebut karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sebanyak mungkin pada malam Lailatul Qadar itu berupa hal-hal yang bermanfaat, karunia rizki, dan segala bentuk kebaikan serta keberkahan kepada hamba-hambanya yang mau menghidupkan malam mulia tersebut. Al-khamisu ikhtisasuhu bikatsirin minal mustahabbati yata'akkadu fi'luha fihi. Bulan Ramadan itu istimewa dengan banyaknya amalan sunnah yang ditekankan. Artinya sunnah muakkadah pada bulan Ramadan itu. Nadhran lima ikhtassallahu azza wa jalla bihi hadha ash-shahr al-'azim min al-karamati wal barakati wan nafahati wa tanazzulir rahmati wa kathrati at-tajaddiyati. Akkada fihi ala fi'li kathirin min al-mustahabbati ta'arrudan liminanillahi fi hadha ash-shahr al-karim. Mengingat keistimewaan yang diberikan Allah untuk malam dan 1 bulan penuh, bulan Ramadan berupa karamah keberkahan, kucuran rahmat yang diturunkan Allah begitu banyak, dan refleksi dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menegaskan amalan-amalan sunnah yang cukup banyak untuk hambanya yang beriman, dengan tujuan agar hamba-hamba tersebut mendapatkan karunia nikmat Allah pada bulan ini. Wa min hadhihi al-mustahabbati allati yata'akkadu fi'luha fi Ramadan wa ya'dhumu ajruha fihi aktsara mimma law uddiyat fi ghairihi mudarasatul Qur'an wa kasratu tilawatihi wa khatmihi wal i'tikafu was sadaqatu wa salawatut tarawihi wa taftiru shaimi wal umratu wa ihya'u lailatul qadri wal iksaru min fi'lin nawafili ala ma sayatil kalamu 'alaiha bit tafsili fi faslin fi ma yata'allaqu bi hadzal syahril karim min ta'atin. Di antara amalan-amalan sunnah yang ditekankan, artinya sunnah muakkadah, pada bulan Ramadan, pahalanya sangat besar, melebihi apabila dilaksanakan pada selain bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, bersedekah, salat tarawih, memberi buka puasa yang berpuasa, melaksanakan umrah, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lain sebagaimana yang akan diuraikan pada pembahasan lebih detail berkaitan dengan amalan-amalan ketaatan pada bulan yang mulia ini. Ila liqa'in akhar insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.